بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والسبعون، حديث yang ke-79, السادس yang ke-6 dari babul yaqin wa tawakkul. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyerahan, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan, yang dimana gambaran dari besarnya tawakal atau apa yang dilakukan oleh burung tersebut. Taqdu khimasa, yang dia keluar pagi-pagi dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitana, dan kembali dalam keadaan kenyang, perut yang sudah kenyang. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Ma'nahu, artinya apa? Di sini beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan makna dari ungkapan taqdu khimasan wa taruhu bitana. Tadhhabu awwalan nahari khimasa, yang dimana burung-burung itu keluar dari sarangnya dalam pagi-pagi dalam keadaan khimasa, perut yang lagi kosong. Ayadhamiratal butuni minal ju', yaitu perut yang kosong dari lapar. Ya, dia kosong, perutnya kosong, pagi-pagi keluar. Wa tarji'u akhiran nahari bitana, ay mumtali'atal butuni, akan tetapi dia kembali lagi di penghujung hari, bitana ay mumtali'atal butun, yaitu dalam keadaan perut yang kenyang, yang penuh. Para santriwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Diberikan perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seekor burung, yang dimana burung ini kalau kita cermati, dia tidak memiliki akal. Ya. Tidak seperti kita sebagai manusia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk kita pakai berpikir. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk membedakan kita dengan binatang atau dengan seekor burung. Namun tidak jarang dari manusia yang diberikan kemuliaan akal itu tidak menggunakan akalnya untuk apa?
untuk beribadah, tidak menggunakan akalnya untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan akalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu tatkala akal ini tidak digunakan ya sebagaimana mestinya, maka kedudukan manusia akan setara dengan makhluk Allah yang tidak berakal. Paham? Baik. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل لو أنكم توكلون على الله حق توكله. Ketika Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ya sebagai anjuran yang sangat besar dari Rasulullah SAW atau dari Islam untuk kita memperhatikan apakah hati kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara dunia dan akhirat. Sekarang, siapa yang memberikan kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memudahkan urusan kita, yang mengatur alam ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah rezeki tersebut. Zat yang maha pemberi rezeki, zat yang mengatur urusan yang ada di alam ini, dan zat yang memudahkan urusan-urusan kita pada setiap hari. Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita, baik itu kebutuhan dunia, mana makanan, minuman, pakaian, kemudian tempat tinggal, kendaraan, dan fasilitas-fasilitas dunia yang lainnya, ya, kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penyerahan ini harus disertai dengan usaha. Adanya usaha kita. Bagaimana usaha yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan gambaran di sini? Seekor burung itu usahanya dia keluar. Ini adalah usahanya. Jadinya salah kalau orang mengatakan ketika ditanya, kok enggak kerja? Ya, kenapa? Nganggur terus. Dia menjawab apa? Ya kalau memang ada rezeki hari ini ya kita makan, kalau enggak ada lapar. Iya, memang kalau enggak ada rezeki gimana pun tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tentukan jatah kita pada waktu ini, maka kita tidak bisa mendapatkannya karena sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Begitu juga sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita dapatkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun ya, perkataan ini adalah perkataan yang sangat keliru, karena di dalam Islam tawakal yang sesungguhnya adalah tidak menafikan usaha kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha kita untuk meraih atau mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, misalkan dalam ilmu ketika ditanya, kok sampai sekarang belum hafal surat ini, ya, atau ada yang bertanya, kok udah naik kelas tapi belum bisa baca Quran. Lantas jawabannya, ya Allah belum takdirkan. Tapi gimana? Halaqah nggak pernah ikut. Ya, ketika mulai jam halaqah, mulai pura-pura sakit. Ya, jam kajian bukannya tidur, mencari-cari alasan untuk bisa izin dan lama di kamar mandi. Balik dari kamar mandi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis sudah. Gimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu kalau kita bermalas-malasan?
Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada orang yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan berilmu, memiliki ilmu atau mengetahui sesuatu. Ya, salah satu cara kita, bentuk tawakal kita di dalam mendapatkan ilmu, belajar, sabar, istiqamah. Belajar, sabar, istiqamah. Terus. Ya, begitu juga yang berkaitan dengan kebutuhan yang lainnya. Ya, jadinya tidak boleh malas-malasan. Dan bahkan sifat pemalas itu adalah sifat yang harus kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjauhkan sifat yang namanya sifat pemalas. Wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Dan aku berlindung dari sifat kasul, orang yang pemalas. Al-kasal, sifat pemalas. Ya. Wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Kita harus berlindung dari sifat pemalas tersebut. Ya, punya gantian, kalian punya gantian piket untuk apa? Piket membersihkan, atau piket mat'am, menyiapkan temannya makanan. Jangan bermalas-malasan. Ya, kalau sudah tugas lakukan. Ya. Para santriwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadinya pelajaran yang sangat besar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sangat kecil, yaitu dari usaha seekor burung untuk mendapatkan makanan. Dia keluar, namun ya, ketika dia keluar tentunya dia tidak putus asa. Ketika dia keluar, ya, dan di sini ketika kita keluar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar-benar menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ketika kita keluar rumah, kita membaca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Keluar dari kamar, keluar dari asrama kalian, baca doa ini. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Berserah diri pada usaha kita. Berserah diri pada hasil yang kita capai, yang kita dapatkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita keluar, tapi ada usaha kita. Berikutnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang bisa aku lakukan illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menafikan kita. Ada orang akan mengatakan tatkala dia membaca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia apa yang dia butuhkan, berikan dia apa yang dia inginkan, lantas dia mengatakan ini kan karena aku modalnya gede, ini kan karena apa? Karena kecerdasanku di dalam berbisnis, ini kan karena dukungan ini. Dia lupa kalau semuanya itu karena terwujudnya karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar bertawakal, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar bertawakal, tidak mesti Allah Subhanahu wa taala seketika itu akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Tidak mesti. Ya mungkin sekarang ketika kita bertawakal, ya, orang tua kita, ya, orang tua kalian keluar kerja, apakah setiap orang yang kerja pulang dengan membawa hasil atau ada upahnya?
Tidak semua. Ada orang yang keluar kerja, mencari ini, mencari itu, tapi nggak bawa hasil pulang. Ya, tidak membawa upah. Bahkan tidak membawa apa-apa sama sekali. Lantas apakah kita mengatakan, oh ini tawakalnya salah, orang ini gagal? Ya bisa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bentuk balasan dari tawakalnya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesabaran di dalam ujian. Allah berikan dia kesehatan ketika orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya sedang sakit. Ya, Allah berikan dia keluarga yang merasa cukup, yang qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak diuji dengan keluarga yang banyak menuntut. Pak, sekarang ini kan udah 1 bulan nih HP-nya, mau diganti Pak. Ini baru 1 bulan udah diganti. Ya, ada lagi yang bilang, anaknya bilang, capek udah pakai motor ini, jual, ganti lagi. Ya, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala balas kesungguhannya, kejujurannya di dalam tawakalnya kepada Allah, tidak mesti dengan materi, tidak mesti dengan hal-hal yang bisa terlihat. Terkadang dari kesabaran Allah Subhanahu wa taala berikan dia, diberikan dia pendamping hidup yang qanaah, diberikan dia anak-anak yang penurut, anak-anak yang rajin. Ini semuanya ya hasil dari apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian beliau mengatakan di sini, di antara ya faedah yang beliau jelaskan, annahu yanbaghi lil insan ay ya'tamida 'ala Allah taala haqqal i'timad. Sesungguhnya sepantasnya bagi seorang manusia untuk i'timad kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pergantungan, dengan sebenar-benar penyerahan, jangan setengah-setengah. Ya. Dan sekali lagi, tawakal ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Ya. Sifat-sifat orang yang beriman, dan tidak mungkin akan bisa menyerahkan urusannya kepada Allah melainkan orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaknya bertawakal atau berserah diri orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwasanya tidak ada seekor binatang di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Binatang ini loh. Ya, semut yang kecil enggak akan mati sampai terpenuhi semua rezekinya. Rezeki yang berkaitan dengan ajal, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan antara rezeki dengan ajal itu jalannya selalu berbarengan. Ketika rezeki sudah berhenti, ajal datang. Ya, ketika ajal datang, rezekinya udah habis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tamutan nafsu hatta tastawfiya rizquha. Setiap yang bernyawa tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Jadinya jangan terlalu capek mikirkan apa yang saya makan besok, apa yang nanti, apa yang lusa, apa yang tahun depan. Jangan terlalu dirisaukan.
Ya, karena itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ada jaminan adalah anti, saya, tidak ada yang menjamin untuk mendapatkan surga. Tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Ini yang harus kita pusing. Ya, ini yang harus selalu menjadi bahan pikiran kita, yaitu supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas sunnahnya, terus melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ya, amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi segala amalan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita surganya. Jadinya Allah menjamin rizki setiap binatang. Hatta tayra fi jawis sama. Sampai apa? Sampai burung yang terbang di udara itu sudah ada jaminan rizkinya. Burung itu enggak punya sawah, enggak punya pacul, enggak punya sabit, enggak punya keranjang juga. Ya, ketika dia pulang, dengar, Taliban, ketika burung itu pulang ke sarangnya, dia kenyang, dan ada juga diberikan untuk anaknya. Cukup itu untuk apa? Untuk menahan lapar mereka, untuk membuat mereka kenyang sampai pagi. Paginya lapar lagi. Kita sekarang di mana? Ada yang bangun-bangun subuh udah perut keroncongan? Nggak ada. Kalau udah ada keterlaluan, padahal ngemilnya sampai dekat-dekat tidur baru berhenti ngemil. Ya kan? Ini sekali lagi, akal kita jangan kalah dengan akalnya burung. Yang ia tanpa modal akal, ya, namun memiliki apa? Memiliki jiwa tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, dan tidak ada yang akan bisa memudaratkannya melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dia akan mudarat dengan sesuatu tersebut, dan tidak ada juga yang bisa memberikan manfaat pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kita mendapatkan manfaat dengan sesuatu tersebut. Jelas ini? Baik. Kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Di sini sedikit sebelum kita lanjut ke hadis yang ke-80. Fatuyuru ta'rifu khaliqaha azza wa jal wa tatiru tatlubur rizqa bima jabalaha Allah alaihi minal fitrati allati tahtadi biha ila masalihiha. Maka burung-burung itu mengetahui siapa penciptanya. Burung itu mengenal siapa penciptanya. Wa tatiru tatlubur rizqa bima jabalaha Allah alaihi minal fitrah allati tahtadi biha ila masalihiha. Yaitu burung itu terbang sambil mencari rezeki. Dia enggak diam aja, enggak diam di sarangnya. Dia keluar, terbang. Dengan apa? Dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya, yang dengan fitrah tersebut dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Wa taghdu ila awkariha fi akhirin nahar butunan. Kemudian dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Wa hakadha dan begini terus setiap hari, ya. Cirinya burung-burung itu tidak patah semangat, ya, tidak patah
semangat, tidak putus asa. Maka kita sebagai penuntut ilmu jauh lebih utama untuk mempraktikkan apa yang Nabi SAW berikan dari contoh kecil bagaimana usaha seekor burung dan penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-80, as-sabi' yang ke-7 dari bab at-tawakkul, al-yakin wa at-tawakkul. An Abi Imarat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Abu Imarah Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia dan bapaknya seorang kedua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bara' dan Azib itu kedua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Al-Bara' mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan. Kepada seseorang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulan, si anu, ya fulan, fulana, Alan, Allan, Allana. Idza awaita ila firashik, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bara', ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, apabila engkau kembali ke tempat tidurmu, artinya kita akan mulai tidur. Faqul, maka bacalah doa berikut ini. Bacalah doa berikut ini. InsyaAllah doanya sangat mudah dan selalu kita baca tiap malam, tiap kita tidur. Ya, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan Nabi mengatakan, fa innaka in mutta min lailatika mitta 'ala al-fitra wa in asbahta khairan, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi as-sahihain an al-Bara' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madji'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. طيب. Hadis ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, masih berkaitan dengan tawakal. Ya, sampai pada saat kita akan kembali tidur. Karena yang namanya tidur itu an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kecil dari mati itu tersebut. Ya, adiknya mati. Ya, maka ketika orang tidur, ada enggak yang mengetahui ketika tidur dia hadap mana, ketika tidur apa yang dia pegang? Ya, ada? Ada kalian tahu? Kalian pegang apa, hadap mana, berapa kali hadap kanan, berapa kali hadap kiri? Tafadhali. Ya, tidak ada. Ya. Karena ketika kita tidur, kita mati itu. Ya. Seolah-olah kita mati. Kemudian makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa
sebelum tidur. Nabi mengatakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Kita menyerahkan jiwa kita kepada Allah. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Ini yang harus kita ingat talibat. Bisa jadi ini tidur untuk sampai hari kiamat. Baru Allah bangunkan kita di hari kiamat. Jadikan tidur yaitu tidur yang bagaimana? Tidur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhali. Kita serahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena mengharap rahmatmu dan takut akan siksamu. Ya, la malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada yang menaungi atau yang menyelamatkan minka darimu illa ilaika, melainkan hanya kepadamu kami minta perlindungan. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, Al-Quran. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabi yang engkau utus. Ya, kita harus redha dengan Islam, kita harus redha dengan Al-Quran, dan kita harus redha dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in mutta, dan Nabi mengatakan fa innaka, dan jika engkau in mutta min lailatik, engkau wafat, tidur, dan tidur itu adalah tidur yang sekali tidur gitu loh, mati, meninggal. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitta 'alal fitrah, maka engkau meninggal di atas fitrah, di atas kesucian, di atas tauhid, di atas sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asbahta khairan, dan jika Allah berikan engkau kesempatan hidup sampai besok pagi, maka engkau akan membuka pagimu dengan kebaikan. Ya, tidak bangun-bangun pagi langsung menggunjing. Ya, langsung gosip. Ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak buka harinya dengan kebaikan, bahkan dengan keburukan. Maka bersyukur kita para penuntut ilmu ketika pagi-pagi ya Allah buka hari kita dengan kebaikan. Solat sunnah, kemudian solat subuh, berikutnya halaqah, tahfiz, dilanjutkan lagi dengan apa? Ya, dengan belajar terus. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita kebaikan. Kemudian wa fi riwayatin fi sahihain, di dalam riwayat, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, masih di dalam ya, dari sahabat yang sama, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, kalau engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka hendaknya engkau wudu sebagaimana wudu salat. Sebelum tidur wudu. Nah, setelah wudu baru baca doa tersebut. Tsumma taji' ala shiqqikal aiman,
kemudian tidur di atas lambung kanan. Ya, begitu. Tidur di atas lambung kanan. Wa qul, dan bacalah doa yang tadi. Wa dzakara nahwa. Ya, baca doa yang tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Sampai sana. Bukan fa'in mutta. Kalau fa'in mutta itu kata Nabi, ya, menjelaskan kepada kita buah dari doa tersebut. Kalau kita membaca doa tersebut, fa in mutta min lailatik, kalau kita meninggal, Allah wafatkan kita pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas fitrah, di atas tauhid. Ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk hidup, maka Allah memberikan kita kesempatan membuka paginya, membuka hari kita dengan kebaikan. Thumma qala, dan Nabi mengatakan, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikan doa ini menjadi doa yang terakhir kita ucapkan sebelum memejamkan mata. Jangan pejamkan mata sebelum doa ini, seperti itu. Ya, jangan pejamkan mata sebelum membaca doa ini, karena di dalam doa ini adalah penyerahan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengakuan kita sebagai hamba. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi ketika kita tidur, dan semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah hadisnya insyaallah kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang. Jelas ini? InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah di atas ilmu, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian mewafatkan kita di atas ilmu, dan memberikan kita taufik mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Aqulu qali hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.